Cara agar hidup selalu beruntung. Orang mengenal nasib adalah keberuntungan. Banyak orang juga mengatakan nasib adalah keadaan hidup. Keadaan hidup bisa baik atau buruk. Keadaan hidup bisa sesuai harapan, juga bisa tak sesuai harapan. Ketika sesuai harapan, kita merasa bahagia. Ketika tidak sesuai harapan, kita merasa menderita. Semua itu akan datang silih berganti. Saya akan coba memberikan ilustrasi dalam hal ini. Bila kita datang ke ATM untuk menarik uang, ketika kita berhasil mendapatkan uang sesuai harapan kita, maka kita akan merasa bahagia. Ketika kita datang ke ATM, kemudian menarik uang, ATM minta maaf, mengatakan, "Maaf, saldo Anda tidak cukup." Kita akan kecewa. Seperti itulah bernasiban. Semua tergantung tabungan kebaikan kita. Kalau saldo tidak cukup, sesering apapun kita ke ATM, tetap saja ATM akan minta maaf. Rajin ke ATM tidak menjamin saldo kita bertambah. Yang membuat saldo kita bertambah adalah karena rajin menabung. Semakin sering menabung, akan semakin banyak punya tabungan. Yang berhak menarik tabungan itu adalah hanya pemiliknya. Kecuali memang dikuasakan pada orang lain dengan memberikan kartu ATM-nya dan memberitahukan nomor PIN-nya. Begitu juga dalam berdoa. Terkabul atau tidak doa kita tergantung tabungan kebaikan kita, tergantung amalan kita, tergantung karma kita. Kalau tabungan kebaikan kita sedikit, maka hanya sedikit doa kita yang akan terkabul. Kalau tabungan kita banyak, maka akan banyak yang bisa kita tarik, seperti halnya tarik uang tunai di ATM. Sudah bisa dibayangkan, bukan? Pertanyaan berikutnya, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara memperbaiki nasib? Caranya sederhana, banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan itu bukanlah untuk dipamerkan pada manusia. Kebaikan itu harus tetap dilakukan, baik dilihat atau tidak oleh manusia lainnya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti percaya
Tuhan mencatat semua kebaikan kita. Inilah keunikan menabung kebaikan atau berbuat baik. Berbuat jahat pun juga akan menjadi tabungan negatif atau hutang yang harus dibayar pada nantinya. Kalau kita menyadari kedua hal itu, kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan, maka kita pasti takut berbuat buruk. Karena semua akan dapat pahala atau semua akan harus ditebus. Dari penjelasan ini, pastilah kita akan menghindari hutang karma agar tak ada yang harus dibayar kemudian. Kita akan lebih fokus melakukan kebaikan agar hal baik bisa dipetik kemudian. Makin banyak tabungan kebaikan, makin mudah hidup kita nantinya. Doa kita akan lebih mudah terkabul. Nah, kebaikan apa saja yang harus dilakukan dalam kehidupan? Janganlah jadi pribadi yang meresahkan orang lain. Baik meresahkan dengan sikap, kata-kata, maupun dengan perbuatan. Kalau kita konsisten melakukan kebaikan itu, maka orang-orang akan simpati kepada kita. Kalau orang-orang simpati kepada kita, banyak kesempatan akan diberikan kepada kita. Tak mungkin kesempatan baik diberikan kepada orang-orang yang dibenci oleh orang lain. Maka secara kehidupan nyata, kita berbuat kebaikan untuk mendapatkan simpati agar rezeki kita lancar. Kedua, kita berbuat kebaikan untuk menambah tabungan kebaikan kita agar doa-doa kita lebih mudah terkabul. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Semoga keceriaan, keselamatan, keharmonisan, kemudahan hidup selalu menemani kita semua. Jadilah orang-orang beruntung atau bernasib baik dalam hidup ini. Selamat berbuat kebaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya, Aris Garuda Bangsa.